Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita akan mempelajari ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang kelima, dengan judul Menyanyikan Nyanyian Tuhan di Negeri Asing. Saya berada di Kampung Binyer, di mana kampung ini adalah mayoritas anggota gereja Advent. Kampung ini ada SD, ada SMP, dan anak-anak kita dididik di dalam sistem pendidikan Advent. Kemudian jarak tempuh dari Sarmi menuju ke tempat ini saya hitung dengan jam kira-kira 1,5 jam, dan naik gunung, turun gunung, ya becek dan lain sebagainya. Apalagi kalau cuaca hujan, kita harus menggunakan sepatu bot untuk kita bisa tiba di tempat ini. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus menguasai hati kami, sehingga pelajaran ini dapat menjadi bagian kami, dan lebih khusus kami dikuasai Roh Kudus dan dapat mengaplikasikan untuk kehidupan kami pribadi. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pelajaran kita membahas tentang pertanyaan-pertanyaan penting umat manusia di sepanjang zaman. Kita hidup di tengah-tengah pertentangan besar antara Kristus dan setan. Kita tidak mengerti banyak hal. Banyak pertanyaan yang sering muncul. Mengapa ini dan mengapa itu? Dan hari ini kita mempelajari 5 buah pertanyaan yang sangat krusial yang akan memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan. Dan pertanyaan itu yang pertama adalah demikian. Mengapa Allah membiarkan dosa dan penderitaan ada? Kitab Mazmur 74 dan Mazmur 79. Pemazmur Asaf memberikan sebuah jawaban yang sederhana, bahwa semua penderitaan yang manusia alami itu adalah karena dosa. Karena dosa adalah penyusup di Taman Eden, merusak kehidupan manusia, hingga saat ini kita hidup di dalam penderitaan. Kehendak bebas kita sebagai manusia di dalam memilih, menentukan, membuat kita juga menderita. Tetapi di atas pelajaran kita adalah pemazmur mengatakan percaya kepada kebijakan Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan bahwa pencipta kita, Allah kita yang maha baik, maha kasih, maha penyayang, Dia akan menyelesaikan pertanyaan tentang dosa ini dengan caranya Tuhan. Tuhan punya cara untuk menyelesaikan. Pertanyaan yang kedua, mengapa Allah membiarkan orang yang tidak bersalah itu menderita? Ini adalah sebuah pertanyaan. Tuhan, mengapa jadi seperti ini? Orang yang tidak memiliki permasalahan, orang yang baik itu hidupnya menderita. Mazmur pasal 6, Mazmur 41, Mazmur 88, dan Mazmur 102 menggambarkan sebuah rasa sakit yang dialami oleh pemazmur. Dia meminta kesembuhan daripada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan meminta kesembuhan, dan jawaban Tuhan adalah ketika Tuhan melakukan segala sesuatu, pemazmur memuji Tuhan. Pemazmur membesarkan nama Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini tentang penderitaan, jangan pernah berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Pertanyaan yang ketiga, mengapa Allah tidak mengakhiri penderitaan itu sekarang? Pemazmur mengatakan begini, Tuhan, dengarlah doaku. Ya Tuhan, dan biarlah telingamu kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang kepadamu. Aku pendatang sama seperti nenek moyangku. Iman dibutuhkan di dalam menghadapi penderitaan. Kalau kita orang tidak memiliki iman di dalam Tuhan, semuanya akan hancur lebur. Tetapi dengan iman, maka kita akan dapat berdiam diri menantikan
bagaimana Tuhan itu bertindak. Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah. Kadang-kadang adalah jalan yang terbaik, karena Tuhan akan bertindak. Pertanyaan yang keempat, apakah janji kitab suci gagal? Apakah kitab suci itu bisa kita percaya? Mazmur 77 mengungkapkan di dalam ayatnya yang ke-13 sampai 22, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Ini adalah satu resep yang sangat manjur, satu resep yang sangat luar biasa. Sebagaimana Ellen G. White mengatakan di dalam buku Testimonies for the Church volume 9 halaman 10. Izinkan saya membaca. Kita tidak perlu merasa takut akan masa depan, kecuali jika kita akan melupakan bagaimana Tuhan telah memimpin kita dan ajarannya dalam sejarah masa lalu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan lupakan pimpinan Tuhan di masa yang sudah lalu. Ketika kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesengsaraan, ingatlah bahwa Tuhan telah memimpin kita di masa yang telah lalu. Pertanyaan yang terakhir, mengapa orang fasik menjadi makmur? Pemazmur jawab sederhana, berhentilah kamu marah. Janganlah panas hati melihat mereka. Karena dengan marah, karena dengan panas hati, kamu tidak akan merasakan kenyamanan. Kamu tidak akan merasakan kebahagiaan. Janji Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Dan kesimpulan kita pada saat ini adalah, di dalam semua situasi, di dalam segala keadaan, penderitaan, kesusahan, rasa sakit, di negeri asing di mana kita berpijak, di negeri asing di mana kita hidup hari ini, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu bersama-sama dengan saudara dan saya. Di dalam Mazmur 37 ayat 39 dan 40. Peganglah janji Allah. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.